Selamat pagi, perkenalkan nama saya Felis Cileeni, NIM 21238140005. Mata kuliah pemasaran Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, semester 6. Izin saya menjelaskan tentang strategi digital marketing dan riset pasar. Strategi digital marketing. Ada begitu banyak strategi digital marketing dan kadang-kadang bisa sangat melelahkan ketika kita mencoba memutuskan mana yang akan diprioritaskan. Pemasar yang mencari strategi pemasaran digital utama harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bisnis, produk, dan demokrasi mereka sebelum memilih strategi pemasaran digital. Marketing adalah strategi yang digunakan untuk para pelaku bisnis dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital marketing yang sedang dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi digital marketing yang berbeda-beda disesuaikan pada kebutuhan dan tujuan yang diinginkan dicapai. Secara sederhana, berikut ini langkah strategi digital marketing bagi pemula. Yang pertama, digital asset development. Langkah pertama adalah menyiapkan identitas digital. Sebuah bisnis aktivitas yang dilakukan antara lain membangun website dan menyiapkan akun sosial media, contohnya Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. 2. Meningkatkan kunjungan website dengan melakukan beberapa cara seperti optimasi SEO atau disebut Search Engine Optimization, pemasangan iklan CPC melalui Google AdSense, dan lain-lain. Yang ketiga, optimasi akun sosial media. Mengupayakan meningkatkan interaksi dengan para pengguna sosial media dengan cara menyiapkan dan mempublikasikan konten yang menarik. Selain optimalisasi dengan cara beriklan di sosial media juga patut untuk dipertimbangkan. Yang keempat, email marketing activities. Email sebagai alat komunikasi digital yang dikenal kuno ini dinyatakan masih memiliki potensi peningkatan salah sebuah bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pengguna smartphone diwajibkan untuk memiliki akun email untuk bisa memanfaatkan fitur smartphone sebagai maksimal. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat bagus jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kelima, broadcast strategi. Bagian dari digital marketing yang bagi kita dijumpai, tak jarang kita masih mendapatkan broadcast seperti pesan singkat atau SMS, WhatsApp, hingga sosial media direct message. Meskipun rentan mengalami pemblokiran akun, nyatanya saya masih memiliki conversion rate yang cukup baik. Riset pasar. Riset pasar adalah teknik yang biasa digunakan oleh para pembisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang akan berguna bagi bisnisnya.
riset pasar penting untuk dilakukan sebelum menjalankan bisnis dan memasarkan produk secara meluas. Dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu, sebagai pembisnis akan mengetahui produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan banyak hal dan waktu untuk bertemu langsung dengan berbagai pemberdayaan ditandai. Seringnya riset pasar yang seperti ini membutuhkan biaya besar. Dengan kemajuan teknologi saat ini, riset pasar sudah bisa dilakukan secara online melalui mesin pencari di internet yang jauh lebih mudah, praktis, dan irit. Dengan cara ini, kita bisa mencari tahu permintaan atau selera konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian tentang produk yang dijual. Berikut beberapa langkah bisa kita coba dalam melakukan riset pasar secara online. Melakukan pencarian dengan kata kunci di internet. Pencarian yang menggunakan kata kunci dapat dilakukan di mesin pencarian internet atau menggunakan aplikasi di jaringan sosial. Mesin pencarian utama yang umum dipakai adalah Google atau Bing. Sedangkan aplikasi di jaringan sosial yang bisa kamu jadikan referensi adalah Facebook, Twitter, juga Instagram. Bukalah mesin pencarian lalu ketikkan kata kunci yang terkait dengan produk yang kamu cari. Misalnya, kamu ingin melakukan riset pasar untuk produk makanan sehat, maka kamu bisa memasukkan kata kunci seperti makanan sehat favorit atau jenis makanan sehat yang paling digemari. Opsi menggunakan kata kunci ini bisa juga digabung dengan pencarian di jaringan sosial, karena biasanya pembicaraan atau diskusi yang ada di jaringan sosial akan lebih spesifik. Misalnya, kalau kamu mengetikkan kata kunci seperti yang di atas tadi di kolom pencarian Twitter atau ke Facebook, maka yang muncul adalah komentar dari para konsumen berkaitan dengan produk tersebut. Hal ini jauh lebih praktis dan efisien untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh para konsumen. Mengadakan survei dilakukan dengan konsep mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang menjadi bahan riset. Sekarang, survei secara online dianggap lebih efektif dibandingkan survei secara offline atau harus bertemu langsung dengan para responnya. Dengan melakukan survei secara online, kamu bisa mendapat respon lebih cepat, minimal biaya, dan mudah untuk dilakukan. Survei online ini bisa dilakukan menggunakan akun jaring sosial milik pribadi, akun media sosial milik perusahaan, juga bisa dari web perusahaan. Masukkan beberapa pertanyaan untuk produk atau jasa yang sedang kamu riset untuk dijawab oleh para penanggung web atau dari lingkar pertemanan media sosial kamu. Kamu dipastikan adalah penjelasan surveinya. Kamu harus bisa memastikan bahwa pertanyaan yang kamu ajukan sudah tepat sasaran. Ruang lingkup riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal mengidentifikasikan masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi dan solusi yang efisien di bidang pemasaran.
perusahaan menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran pemberian informasi yang sistematik dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu riset identifikasi masalah atau disebut problem identification research, dan riset mengatasi masalah atau disebut problem solving research. Jika melihat beberapa contoh penelitian yang berkategori mengidentifikasi masalah seperti disebut di atas, maka nampak bahwa pada dasarnya penelitian identifikasi masalah lebih bersifat preventif. Suatu perusahaan yang dihadapkan pada situasi pasar yang memiliki tingkat kompetisi ketat mulai dituntut untuk memperoleh informasi dan fenomena pasar yang fluktuatif dan masif. Selain itu, penelitian identifikasi masalah juga bermaksud memperkirakan Fibonacci curve terhadap kecenderungan naik turunnya permintaan, demand, dan penawaran supply suatu produk di pasar. Dengan melakukan serangkaian penelitian yang cermat, teliti, dan terukur, maka akan diperoleh data dan berbagai informasi penting yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan atau disebut policy maker dalam menentukan taktik dan strategi bisnis yang akan diterapkan. Kemudian jenis suatu perusahaan dalam konteks perusahaan yang akan tumbuh dan berkembang, dan penelitian bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin bisa timbul di kemudian hari, serta pilihan mana yang akan diambil secara tergantung pada sehingga direspon oleh layak ataukah tidak, sangat ditentukan oleh kesempatan yang dalam melakukan segmentasi market pasar atau disebut market segmentation. Sebenarnya penelitian segmentasi bertujuan untuk memilih sasaran dalam menganalisis atribut-atribut seperti demografi, prestasi produk, dan prestasi gaya hidup. Penelitian seputar produk seringkali difokuskan pada bagaimana menentukan desain kemasan, komunikasi, dan menempatkan di suatu tempat. Kemudian penelitian tentang harga diorientasikan pada cara pandang pentingnya kebijakan menentukan harga suatu produk yang akan dijual. Penentuan harga akan berimplikasi pada penerimaan atau penolakan pasar, sehingga kegiatan penelitian tentang respon pasar terhadap penentuan berharga dengan harga perubahan atau disebut penurunan atau kenaikan.
Penelitian tentang aspek promosi berfokus pada ketentuan anggaran, efektivasi dan efisien anggaran promosi disebut dijalankan. Apa efek dari promosi terhadap volume penjualan jenis baron promosi? Menentukan model saluran distribusi yang tepat dengan kombinasi biaya dan jarak serta biaya dan waktu tempuh. Sangat membutuhkan data dan informasi yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan penelitian. Dalam konteks perusahaan yang sudah matang, review materi project mengatasi masalah adalah sebagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau disebut customer satisfaction, setianya di satu pihak serta bagaimana tetap bisa menjaga persaingan terhadap perusahaan lain sejenis di pihak yang lain. Di samping itu, kegiatan penelitian pemasaran yang dilakukan akibat dari tuntutan perusahaan dalam merespon, mengantisipasi, mencari solusi, dan kemudian menerapkannya dalam strategi bisnis adalah wujud dan penelitian mengatasi masalah. Thank you.